everyone, Assalamualaikum. Saya Mutia Tasya dari PAI 2 semester 5, mahasiswa dari STAIN Majene. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait pembelajaran critical thinking di era Society 5.0. Jadi, apa itu era Society 5.0? Nah, sebenarnya konsep Society 5.0 tidak berbeda jauh dengan konsep revolusi industri 4.0. Hanya saja, konsep society lebih fokus pada konteks terhadap manusia. Jika revolusi industri menggunakan AI dan kecerdasan buatan sebagai komponen utama, maka Society 5.0 menggunakan teknologi modern dengan mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Dalam pembelajaran, guru haruslah memiliki 4 skill utama, salah satunya yaitu critical thinking. Apa sih itu critical thinking? Critical thinking itu ialah kecakapan yang diharapkan terbentuk pada peserta didik pada tingkatan sekolah menengah atas, yang mana peserta didik ini dituntut untuk memiliki kecakapan berpikir kritis melalui pendekatan ilmiah. Nah, kecakapan critical thinking merupakan model intelektual bagi peserta didik sebagai bagian yang terpenting dari kematangan berpikir. Oleh sebab itu, dalam peningkatan kecakapan critical thinking menjadi hal yang wajib yang harus diterapkan dalam pembelajaran bagi peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Hal ini agar peserta didik mampu mengukur tingkat kecakapan critical thinking yang mereka miliki. Adapun pendapat dari Bill yang mengatakan bahwa critical thinking di sini ialah seseorang yang memiliki 7 kriteria. Yang pertama, mengukur kualitas dari sumber. Seorang critical thinking mampu mengukur kualitas informasi yang ia dapatkan dari sumber yang relevan. Dan yang kedua, mampu menentukan antara yang relevan dan yang tidak relevan. Seorang critical thinking mampu membedakan mana informasi yang relevan dan yang tidak relevan. Yang ketiga itu membedakan fakta dari penilaian. Seorang critical thinking dapat membedakan fakta dari berbagai penilaian yang diberikan. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengevaluasi pendapat yang tidak terucapkan. Seorang critical thinking mampu mengevaluasi sesuatu atau pendapat yang belum ia ucapkan. Dan yang kelima, mengidentifikasi kesalahan atau bias yang ada. Seorang critical thinking mampu mengidentifikasi kesalahan yang ia miliki dan memperbaikinya dan berusaha mencari solusi dari permasalahan tersebut. Adapun yang keenam, mengidentifikasi sudut pandang. Seseorang yang critical thinking mampu mengidentifikasi sudut pandang yang terbaik dari suatu permasalahan yang ia hadapi. Dan yang terakhir, mengevaluasi bukti yang didapatkan. Seorang critical thinking mampu mengevaluasi semua pendapat dan mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut untuk mendukung pendapat yang ia miliki. Nah, dengan demikian, orang yang critical thinking yang baik, mereka tidak akan langsung menentukan suatu jawaban hanya karena mungkin jawaban itu terasa benar. Contohnya tuh seperti ketika orang yang dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada, orang-orang yang critical thinking yang baik ini, mereka akan memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut, kemudian menganalisanya, memisahkannya, mana informasi yang kurang relevan dan mana informasi yang berguna, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang logis dan masuk akal. Nah, bagaimana sih pembelajaran critical thinking di era 5.0? Di mana kecakapan yang dibutuhkan di era sekarang adalah dengan menerapkan keterampilan berpikir lebih tinggi atau disebut dengan critical thinking, guna mempersiapkan siswa dalam menghadapi semua medan dan rintangan global ke depannya. Peran critical thinking ini sangatlah mempengaruhi dalam proses penciptaan maupun memunculkan sebuah kreativitas pada peserta didik di era 4.0. Dengan bantuan serta dorongan dari pendidik-pendidik profesional, dapat dipastikan peserta didik mampu untuk mengikuti perkembangan konsep pembelajaran berbasis robot
yang ada di era 5.0. Nah, itulah tadi yang bisa saya jelaskan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.